Hai, kembali lagi bersama kita Mindplay Studio. Kali ini kita sedang ada di gudang digital. Oke, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu ya, terutama pertanyaan-pertanyaan kalian yang kapan Kopral Jono tayang. Di video ini kita nggak akan jawab pertanyaan itu karena kita bakal upload minggu depan ya. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama. Gue bacain pertanyaan pertama nih dari Rifki Balebat Channel. Kak, tim Mindplay Studio dibentuk kapan? Terus waktu bentuk tim ada problem nggak dari teman-teman kakak? Instagram @rifkialit04, umurnya 21, dari Jawa Barat. Kalau dibentuknya kapan, itu tuh sebenarnya dibentuk sejak 2018, tapi kita baru upload video tuh pertama kalinya di 2019, awal banget tuh, video PUBG. Nah, tapi sisanya aku kurang paham karena ini yang punya Mindplay. Oke, aku bakal jawab pertanyaan selanjutnya, yaitu waktu bentuk tim ada problem nggak dari teman-teman kakak? Problemnya banyak banget ya. Kita dulu mulai berlima, ada 3 orang yang udah nggak sama kita lagi. Sisanya ketambahan semua ini yang akhirnya terus semangat bikin konten buat kalian semua ini sampai sekarang ya. Next, oke, pertanyaan selanjutnya dari Hierarchy Perm. Bang, itu gue yakin biaya editingnya mahal dan belum juga pemainnya banyak. Apa masih cuan kalau ngandelin AdSense dari YouTube? Ya, bener banget, biaya editingnya mahal, talentnya juga mahal. Apakah cuan? Cuan to the moon. Cuan, ada yang cuan, ada yang enggak. Dan itu tuh kita tuh sebenarnya sangat berpengaruh dengan kualitas produksi kita ya. Karena kalau kita mau produksi yang makin berat, itu kita khawatirnya bakal cuan atau enggak ya. Terus kalau kita cuan di video ini, kita cukup enggak ya buat produksi video selanjutnya? Buat kalian yang support banget sama kita nih, pingin uploadnya lebih cepet, pingin kualitasnya makin oke, ada baiknya kalian tekan tombol join nih. Nah, di sini tuh bisa support kita buat bisa makin upload lebih cepet gitu loh. Terus kualitasnya makin oke. Kalau kalian ingin lebih support lagi nih, kalian juga bisa beli merchandise kita nih. Sekarang udah ada linknya nih di bawah nih. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan ketiga. Ini dari Didin Misbahudin. Pertanyaannya, mau tanya nih, kru Mindplay anak IT semua kah? Hasil videonya bisa memukau dan wah begitu ya. Jadi ingin menambah pengetahuan lagi nih, katanya semacam itulah ya. Instagramnya Demis Bahudin, umurnya 23 tahun, dari Yogyakarta. Ditanyanya anak IT semua kah? Anak IT ya. IT itu kan informasi information telecommunication ya kan. Aku nggak tahu, kalau mungkin di masyarakat Indonesia ada yang tidak bisa membedakan kali ya, yang broadcasting atau penyiaran dan IT. Mungkin karena sama-sama ada sambungannya komputer ya, jadi dikiranya sama gitu. Jadi kalau IT itu tuh lebih ke programming gitu. Jadi programming tuh maksudnya kayak bikin website dan lain-lain. Mungkin lebih tepatnya orang penyiaran atau orang broadcast semua kah, kayak gitu kali ya. Kalau di sini kita macem-macem orangnya. Ada juga yang memang lulusan broadcasting, ada juga yang lulusan apa ini? Ya, aku IT. Oh, dia IT. Ya, gue lupa, si Ivan ini IT. Tapi dia yang bikin visual effect di Mindplay Studio selama ini juga ya. Langsung aja sekalian kasih tahu ya. Mas Junta broadcast, aku broadcast, Ridwan di broadcast, terus Valdi broadcast, Aziz broadcast, Aldi masih magang. Lu jurusannya emang apaan, Fardan? Sejarah. Dia broadcast juga, cuma jalurnya jalur anak jalanan. Oh, anak jalanan. Iya. Sebenarnya ngasih tahu aja kalau si Fardan, kameramen kita itu memang SMK-nya multimedia. Jadi ada belajar broadcastingnya juga. Dan kuliahnya kenapa ngambil sejarah? Kenapa, Dan? Biar gampang lulus. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan keempat di sini dari Aufi, umurnya 21 tahun, Instagramnya aufi.m, dari Aceh. Abang-abang ini kok bisa sampai ketemuan? Gimana ceritanya sampai sini? Ketemu nih ceritanya, jadi sama-sama satu kampus. Ini senior, Mas Lajunta, grafik kebetulan beda kelas doang. Dan Ajis adik kelas kita. Oh iya, di STMM. Kebetulan saya sama Fardan sama grafik juga satu SMK bareng, STM. Anak STM nih. Nah, kenapa bisa bareng-bareng sampai sekarang? Ini teman main semua, jadi ya udahlah kita kumpul bareng aja. Cocok. Kita satu misi untuk membuat
Mindplay Studio ini. Selanjutnya bro, oke di sini dari Togi Willy. Ada nggak hal gokil yang pernah tim Mindplace masukin ke konten video tapi yang nggak diketahui penonton? IG-nya Togi_Marpaung, usia dikit lagi 24 tahun kata ya. Provinsi Yogyakarta. Kalau aku jawab ya, itu ada video cacing di dunia nyata yang kedua. Itu masih banyak yang belum tahu kalau sebenarnya di laut itu tuh ada beruang laut yang lagi lewat belakang istana. Ayo, pada tahu nggak? Cek videonya lagi. Oh iya, itu di CODM yang kedua, yang Prop Han ya. Itu kalau kalian zoom nih, ada kuntai di situ. Kau taruh, itu editan tapi. Video yang di Godzilla ya, di papan tulis kita ngasihin beberapa cheat GTA San Andreas ya, buat yang ngeh itu rumus-rumusnya, ada rumus cheat GTA San Andreas. Pertanyaan selanjutnya dari channel D.FN Gamer. Tiap lihat Bang Grafik masih melekat image karakter Big Smoke yang di video terdahulu di channel ini. Maksudnya video GTA. Kapan Bang Grafik ngisi jadi talent karakter game toko mafia penjahat kayak gitu lagi Bang? Kalau ditanya gitu kapan, ya nggak tahu juga karena kita nih random banget jadi talent tuh ya. Kalau sesuai karakternya, ya bakalan jadi talent. Kita bikin Kung Fu Hustle, tapi itu nggak mungkin karena udah dibuat. Buat apa dibuat lagi? Yang buka ini tato kampak. Oke, lanjut. Dari Play for Fun, gimana pendapat lu ketika seorang ingin paham editing dan efek video, tapi kreativitas terbelenggu karena modal HP doang, mentoknya KineMaster, jadi nggak mampu praktek menggunakan Premiere, After Effects, dan sebagainya. IG dari Dimas Firmansyah _ umur 20, Provinsi Jawa Timur. Ini buat kalian-kalian yang pengen belajar ngedit, cuma punya HP doang, ya udah pakai HP doang aja. Tapi kalau kalian pengen bercita-cita jadi editor atau jadi VFX artis suatu hari nanti, kalian harus beranjak dari HP. Karena pada saat kalian jadi profesi editing, itu kalian tidak bisa menggunakan HP karena cara kalian mengerjakan editing di HP itu tidak efisien karena keterbatasan cuma pakai jempol doang kalau di HP. Nah, kalau di laptop, di komputer itu tuh semuanya dipermudah, pakai satu aplikasi doang kalau bisa, malahan ya paling banyak 2-3 aplikasi doang, kayak aplikasi 3D, After Effects atau dan lain-lain gitu. Kalau di HP kalian harus pindah-pindah kan, ada yang pakai KineMaster, ada yang pakai AP Player, apa-apalah itu. Itu tidak efisien dan capek dan lama ngeditnya. Jadi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Adriansyah. Bang, member Mindplay Studio ada yang dari STMM nggak? Kalau belum, nerima siswa magang lagi nggak? IG-nya Adriansyah_, umur 21, Provinsi Jawa Timur. Lu mau magang? Langkain gua dulu. Pek udah punya titel baru, anak magang songong. Iya nih. Langsung email aja mindplaystudio@gmail.com. Langsung bisa, kita terima magang nggak? Kita terima kok. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih dari Abai17. Siapa yang menginisiasi channel Mindplay Studio ini? Dan bagaimana sih cara awal-awal nyari orang untuk bekerja sama? Apa tantangannya di awal-awal? Soalnya aku ingin bikin channel kayak gini, tapi untuk nyari orang yang mau bekerja sama saya itu susah. Terima kasih. Instagram Abai17, umurnya 22, dari Jakarta. Waduh. Gue coba jawab ya. Siapa yang menginisiasi? Kita semua yang menginisiasi channel ini. Bagaimana sih cara awal-awal nyari orang untuk bekerja sama? Yang pertama, 1 passion. Yang kedua, 1 visi dan misi. Yang ketiga, tidak berorientasi uang. Kalau uang di awal didebat, berantem bubar. Soalnya aku mau bikin channel kayak gini untuk nyari orang yang mau bekerja sama itu susah. Ya memang susah, butuh waktu, tapi lu harus berusaha. Gue tambahin ya, ini sebenarnya memang agak susah untuk nyari temen yang se-passion yang dibilang Fardan tadi. Tapi lu bisa mendatangkan orang itu dengan cara lu melakukan aja yang lu suka. Kayak misalnya lu suka bikin video komedi, lu bikin sendiri semampu lu dulu. Nanti pasti orang lain atau teman-teman lu akan ngelihat kan, salah satunya akan ada yang merasa cocok sama lu dan dia akan nyamperin gitu loh. Gue ajakin dong, ya hanya kayak gitu. Nah, iya bener. Nah, disitulah kalian bisa menemukan Nyaw. Oke, lanjut. Dari Sky Rich, seandainya suatu saat nanti ada sebuah perusahaan film mempercayai kalian untuk menggarap sebuah film layar lebar dengan genre sci-fi atau fantasi, apakah kalian sanggup dengan alat seadanya? IG Sky Rich _Rich ya, umur 30, Provinsi Jawa Barat. Ya kalau mereka percaya dengan kita yang alatnya seadanya ya nggak apa-apa. Ya kan, yang penting mereka percaya. Ya kan. Sepertinya tidak ada perusahaan film kalau udah percaya sama kita terus ngasih kita alat seadanya, pasti dibantu. Ya itu kesimpulannya. Jangan mengharapkan sangat bagus ya kalau seadanya. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Hertz Official. Bang, dah lah. Ya udah.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Freddy Mukti. Instagramnya Freddy Talkwes, umurnya 19, dari Jawa Timur. Dari semua kru Main Place Studio, siapa yang kalau tidur ngoroknya paling pelan? Enggak paling kenceng. Jawabannya adalah Grafik. Gua ya. Ya peringkat 2 gua lah. Oke, next bro. Ini dari Arvanda Haryanto Saputra. Bang, hal apa yang membuat kalian kepikiran buat konten kayak gini? Terus, usaha apa yang dilakukan supaya bisa edit? Yang menurutku susah begini. Dari Instagram Arvanda Haryanto _ berumur 21, Provinsi Jawa Tengah. Apa nih? Kok bisa kepikiran buat konten kayak gini ya? Kurang lebih kayak gitu kan berarti maksudnya ya karena di Indonesia menurutku belum banyak ya yang kayak kita gitu loh bikin real life sesuatu dan sebisa mungkin mirip banget gitu loh sama yang aslinya yang di game gitu. Terus usaha apa yang dilakukan supaya bisa edit-edit yang menurutku susah gini? Buka tutorial ya karena nggak semuanya kita tahu dan kita biasanya selalu belajar hal baru di tiap produksi video kita. Jadi video baru itu adalah hal yang menantang banget buat kita semua. Lanjut, dari Alan Al-Ahsan. Halo bang, biasanya saat ngobrol bareng pasti ada teman yang jadi bahan bulian. Yang kalau nggak ada orang itu ngobrol jadi sedikit lucunya. Di Team Main Place yang jadi bahan bulian siapa ya? WKWKWK. Instagram Alan Al-Ahsan, usia 20, dari Lampung. Siapa nih kira-kira? Kita jawab bareng-bareng ya, hitung ya. 1, 2, 3. Valdi. Aldi. Jelek rambut. Kenapa dia suka jadi bahan bulian? Seringnya dia melakukan sesuatu yang aneh. Akhirnya memancing kita, anjir nih apaan sih ini orang? Pengen kita bully jadinya kan? Ya itulah. Tidak ya. Gak ada bukti. 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 Dari SS Channel, pertanyaan besar di benak saya, manakah di antara dua cacing raksasa yang berjenis kelamin jantan? Cacing yang putih tampangnya imut namanya Marco. Cacing yang pink bisa jadi dia yang cewek tapi tampangnya terlihat sangar. Di video Zona Cacing di Dunia Nyata. Instagram @radenmas Sulaiman Syah, umur 35, kota Jawa Timur. Emang kelihatan kelaminnya? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rizky Lilo. Ngaturaken sugeng setunggal yuto subscriber kagem Main Play Studio tansah sukses doyo. Pertanyaannya, dari semua tim itu berteman dari saat sekolah atau teman dari apa kok bisa jadi satu tim buat Main Play Studio? Umur 20 tahun, Instagram @erliloaja_, Provinsi Jawa Barat. Oh ya, pertanyaan itu tadi udah dijawab ya. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Davin Rizkoullah Hadiputro. Apakah Main Place punya niat untuk membuat film layar lebar atau hanya stay di YouTube dan media sosial lainnya? Instagramnya @muakan_bang, Muakan Bang. Umurnya 19 tahun, provinsi dari Jawa Barat. Bikin konten kita sebenarnya fokusnya di YouTube aja, tapi yang diupload di YouTube juga diupload di mana-mana gitu. Bisa jadi ditayangin juga di bioskop ya. Tambahan nih, Main Place punya niat gak untuk membuat film layar lebar? Kalau ada rezeki sih siapa yang gak mau ya punya film layar lebar? Mau guys. Oh, pertanyaan selanjutnya dari Dandi Adiana. Berapa umur kalian tim Main Play Studio? Umur 21 tahun. Lah ini udah dijawab sendiri. IG Dandi _Adiana 046, Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau penasaran umur kita berapa? Ini. Udah tahu kan? Sempet lihat nggak tadi? Last question nih. Ini dari Sofi Nabila. Pertanyaannya adalah, apa yang memotivasi baik secara pribadi maupun tim untuk terus berkarya melalui Main Place dan bagaimana target kedepannya? Wah iya, keren banget sih ini pertanyaannya. IG-nya Sofi _NBL, umur 25 tahun, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya mungkin ini karena secara pribadi maupun tim kita akan menjawabnya satu-satu dari Ivan. Motivasi saya biar terus berkarya. Kalau video yang kemarin view-nya banyak, saya termotivasi bikin yang video baru lagi. Tuh. Kalau view dikit sedih cuy. Langsung apa ya? Langsung mager. Secara pribadi, kalau aku sendiri lebih pingin ini tuh channel kita bikin semangat kalian-kalian semua yang masih belajar, masih sekolah untuk semangat lagi bikin konten gitu loh. Sebenarnya yang aktif di visual effect di Indonesia tuh nggak banyak dan aku harap dengan videonya kita tuh bisa membangun semangat itu gitu loh. Dan kita kan juga ngasih tahu cara bikinnya juga di channel di balik Main Place. Nah kalau aku tuh memotivasi secara pribadi itu sebenarnya untuk berkarya ya. Aku tuh punya kayak ide banyak
gitu dan ingin direalisasikan juga, tapi ide aku tuh aneh-aneh kayak yang nggak bisa disuting dengan tanpanya visual effect, kayak misalnya orangnya meledak lah atau apalah kayak gitu-gitu. Jadi kayak ingin mengeksplor aja sih lebih banyak dan itu ternyata cocok dengan tim ini gitu. Secara pribadi termotivasi karena dari awal Main Play Studio komen-komenannya itu positif semua, jadi kayak saya semangat juga. Memang seneng sih dari awal bikin video-video yang seru banget kayak Main Play Studio ini. Aku lewat sih yo. Aku harus lupa tadi. Kalau gue, apa yang memotivasi secara pribadi adalah gue senang lihat orang senang. Kalau lu senang nonton video kita, gue ikut senang. Dengan gue senang, itu memotivasi untuk membuat video-video lainnya, karya-karya lainnya. Begitulah kira-kira. Apa yang memotivasi secara pribadi ya? Kalau aku untuk meningkatkan skill sih. Sebelumnya kan kayak ngedit di After Effects, visual effect gitu taunya cuma kayak ngilang, berdarah, muzzle flash yang kayak gitu-gitu. Di Mainbase aku jadi tahu lebih banyak detailnya cara kerja per visual effect kan tuh kayak gimana. Jadi motivasi aku untuk magang di Mindplace itu aku ingin sama sih meningkatkan skill juga kan. Dari aku nonton video-video Mindplace Studio itu visual effect-nya keren-keren semua. Jadi aku ingin belajar gimana sih cara buatnya gitu. Udah ya, ayo. Closing. Oke, motivasi aku di Mainbase ini adalah ya sama seperti orang-orang tadi. Yang pertama kayak Mas Grafik menuangkan imajinasi sebagai ide jadi kenyataan, terus sama Bang Fardan tadi membuat orang tersenyum gitu ya, Bro. Nih kalian nih kenapa sih? Ya gitu aja sih teman-teman. Udah selesai. Basi lu, nggak ada kreatifnya, lu jawab sama apa? Tadi bilang aku skip dulu mau ini, tadi lupa jawabannya. Ternyata sama aja. Karena sebelumnya kita itu ngasih tahu ada 6 pemenang. 1 pemenangnya itu ada utama dan 5 pemenangnya itu mendapatkan 100.000 masing-masing ya. Siapakah 5 pemenang yang akan mendapatkan 100.000 ini? Yaitu ini. Pertanyaan kalian keren. Nah, nanti pemenangnya akan di DM ya sama IG kita ya, yaitu IG-nya @mindplace.id ya. Bukan yang lain ya, jangan ketipu. Pokoknya itu IG-nya. Nah, udah ditampilin juga kan IG-nya kan. Dan pemenang utamanya adalah Irik. Selamat, pemenang utamanya mendapatkan 500.000 rupiah. Cuma-cuma ya, kalian nggak perlu mengeluarkan duit atau ada potongan PPN apa, nggak ada. Pokoknya bulat 500.000 rupiah. Selamat semuanya, 6 pemenang termasuk pemenang utamanya lah ya. Oke, terima kasih yang udah pada tanya. Semoga terjawab ya buat kalian semua. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Oke. Mainbase.